Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pada saat ini oleh karena anugerah-Nya kembali kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus karena telah menebus saya dan saudara. Pada saat ini mari bersama-sama kita persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan iman katakan, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
pujian selama-lamanya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada sampai pada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena atas pengorbanan-Mu kami boleh dimenangkan dari setiap hal-hal yang membuat kami ya Tuhan jauh dari Engkau. Dan kami bersyukur kami boleh diselamatkan melalui kematian-Mu di kayu salib. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Lewat puji-pujian kami, hati Tuhan disenangkan. Kami mau memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini bersama-sama kita mau memuji memuliakan nama-Nya. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Puji Tuhan, haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Haleluya. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama-Nya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam nama-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di
Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Haleluya, pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hatimu, sukacitaku penuh bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah
Engkau melayakan kami untuk menjadi baru. Kami bersyukur, berterima kasih. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu boleh menguatkan kami bersama. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, haleluya. Hanya karena kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh kembali merayakan atau mengingat kembali bagaimana Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya yakin di mana-mana, baik di kota kita atau di luar kota, ataupun mungkin juga di luar negeri, saat ini mungkin ada yang beribadah pagi untuk kematian Yesus, ataupun ada yang sore atau malam, tetapi pada intinya semua mereka boleh mengingat kembali, mengadakan ibadah kematian Yesus, mengingat bagaimana Yesus mati buat kita bersama. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat dulu di dalam Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 44 sampai 45a, dikatakan di situ ada kegelapan, Ini adalah kegelapan yang ajaib. Dan ini juga disahkan oleh ilahi. Dikatakan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Berbeda dengan jamnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mungkin jam itu adalah jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Terjadi kegelapan yang ajaib. Sebab seharusnya terik matahari yang terang benderang di jam itu. Tetapi matahari justru menjadi gelap dan seluruh negeri itu dikatakan gelap pekat. Apa maksud Allah? Menggelapkan 3 jam. Saudara, pasti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah ada maksud daripada Allah kita, dari Tuhan. Tadi saya berkata Allah menggelapkan 3 jam.
Apa maksudnya? Ya, pasti ada maksud dari Allah, ya. Paling tidak supaya semua orang tahu apa yang terjadi, yaitu dikatakan tentang kematian Tuhan Yesus, ya. Kematian Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Saudara dalam Lukas 24 ayat 8. Lukas 24 ayat 18, ayat 18. Lukas 24 ayat 18. Mohon maaf kalau kadang-kadang saya salah menyampaikan ayat ya Saudara. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ya, Saudara. Dikatakan Allah menggelapkan 3 jam, ada maksud supaya semua orang tahu apa yang terjadi, yaitu kematian Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Kleopas juga. Apakah engkau tidak tahu? Ya. Apakah engkau tidak mengerti? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Ya. Bahwa Yesus mati. Dan ini juga akan membuat orang gemetar atau was-was sebab tidak pernah terjadi seperti itu. Tiba-tiba 3 jam dikatakan gelap. Hal itu tidak pernah terjadi. Selain itu apa maksud Allah? Ya. Kematian itu adalah hubungannya dengan berkuasanya, ya, atau Allah memiliki satu kuasa untuk menggelapkan matahari. Ya. Ada hubungannya dengan berkuasa menggelapkan matahari. Sebab tidak ada seorang pun bisa menggelapkan matahari sekalipun hanya 3 jam. Dialah Allah yang Maha Kuasa yang menjadi saksi kematian ini. Ya. Sebab matahari gelap, maka seluruh dunia juga pasti gelap. Meskipun tidak masuk akal, tetapi Allah sanggup membuat matahari gelap. Sebab ini peristiwa ilahi yang hanya satu kali dan tidak diulang lagi. Luar biasa. Haleluya. Ini maksud Allah. Mengapa Allah menggelapkan? Ya, 3 jam. Pasti ada maksud-maksud Allah. Ya. Selain itu juga Saudara, iblis pun tahu. Ya. Dan dia juga sangat gemetar. Ini satu peristiwa yang ajaib. Haleluya. Kegelapan yang ajaib yang disahkan oleh ilahi. Dengan akal sehat orang tahu, ya, ini bukan problem satu orang. Tetapi ini adalah ini ada hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa. Ini menjadi bukti bagi penebusan untuk seluruh umat manusia disahkan Allah. Haleluya. Sebab hanya Allah yang bisa menggelapkan matahari. Matahari juga lambang Allah Bapa. Dan ini tanda bahwa Allah berkenan akan korban putra manusia Yesus untuk menebus umat manusia. Ini bukan gawenya manusia, ya. Ini hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan darah binatang yang hanya menjadi uang muka saja. Ya. Dalam perjanjian lama masih menggunakan darah binatang sebab Yesus belum datang. Yesus belum mati di atas kayu salib. Ya. Nah Saudara, kalau kita perhatikan kembali di ayat-ayat emas kita, ya, di dalam Lukas tadi pasal 23, ya, di ayat 45b,
dan tabir bait suci terbelah dua. Tirai terbelah. Haleluya. Ini berbicara tentang jalan ke sorga terbuka. Haleluya. Waktu Tuhan Yesus mati, ya, tirai terbelah dan jalan ke ruang maha suci sekarang terbuka. Dalam Ibrani, coba kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Dikatakan tirai terbelah. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga orang yang ada dalam ruang suci bisa melihat ke ruang maha suci sekarang. Orang Israel hanya boleh masuk sampai halaman, ya, dan hanya imam-imam yang dilantik yang boleh masuk dalam ruang suci. Sesudah kita penuh dengan Roh Kudus, kita dimeteraikan sebagai anak-anak Allah, kata firman Allah. Ya, menjadi imam-imam dan raja-raja. Coba kita lihat dulu dalam Galatia. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sambung kepada 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Nah saudara, dikatakan sebagai imam-imam kita dapat hak untuk masuk dalam ruang maha suci atau ruang suci, masuk dalam ruang suci. Yang seharusnya itu dilakukan oleh imam-imam yang sudah dilantik. Tetapi sekarang kita dapat, haleluya, masuk dalam ruang suci. Untuk menerima berkat-berkat ilahi dalam ruang suci. Kalau kita sudah masuk ruang suci, kita bisa melihat ruang maha suci. Sebab tirainya sekarang sudah terbelah. Sudah terbuka tirainya. Sekarang jalan itu sudah terbuka. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itu kalau kita mau taat dipimpin Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan, akan bisa sampai dalam ruang maha suci, yaitu kesempurnaan. Haleluya. Rencana Allah buat saya dan saudara, kita boleh masuk dalam ruang maha suci, yaitu kesempurnaan. Puji Tuhan. Memang rencana Allah ini pasti digenapi dalam sebagian orang yang taat. Ingat, semua ini kita terima dengan iman. Sebab itu kita harus tumbuh dan hidup dengan iman. Penuh Roh Kudus, belajar firman Tuhan dan taat kepada pimpinan roh. Maka kita akan mengalami rencana Tuhan secara nyata. Puji Tuhan. Saya akan lanjut kepada pembacaan ayat emas kita, ya. Sekarang kita akan melihat di ayat 46. Ayat 46. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian,
ia menyerahkan nyawanya. Ya. Di sini dikatakan ada seruan putra manusia yang terakhir. Kalau kita lihat dulu saudara dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat ini berkata, ya. Ia mengucapkan sudah selesai. Ini kata-kata yang ditunggu-tunggu. Sebab tanpa ini manusia tidak selamat. Sejak penebusan oleh darah Yesus, manusia betul-betul selamat. Semua orang-orang perjanjian lama yang mati dan dosa-dosanya ditutup darah binatang. Ya. Sebab waktu itu hanya ditebus dengan darah binatang. Masih tertahan dalam penjara di bawah bumi. Waktu Tuhan Yesus mati, mereka bebas. Haleluya. Dibawa masuk ke sorga oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Seruan putra manusia yang terakhir sudah selesai. Puji Tuhan. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Efesus 4 ayat 8 sampai ayat 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Tadi saya katakan, ya. Waktu Tuhan Yesus mati, mereka bebas dibawa masuk ke sorga oleh Tuhan Yesus yang mati dalam perjanjian lama, yang tidak menyaksikan atau tidak mengalami melihat bahwa Yesus waktu itu mati di atas kayu salib, tetapi dosa mereka masih ditebus dengan darah binatang. Darah binatang itu hanya pembayaran muka, ya. Bayangan dari darah putra manusia yang suci. Kalau Tuhan Yesus tidak mati menebus dosa kita, darah binatang tidak berguna. Ya, ini cuma pembayaran muka, bayangan dari darah putra manusia yang suci. Dalam Ibrani 10 ayat 4, coba kita baca Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya. Tadi saya katakan, ya, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, ya, darah binatang tadi nggak ada gunanya, saudara, ya, nggak ada gunanya. Tetapi dikatakan darah binatang ini hanya pembayaran muka, bayangan dari darah putra manusia yang suci. Puji Tuhan. Sejak manusia ditebus, ya, ditebus tuntas oleh darah Yesus, ya, juga Roh Kudus bisa masuk dan tinggal dalam kita untuk selamanya. Maka Roh Kudus bisa mengerjakan banyak hal, ya, banyak hal-hal besar dalam kita sesuai dengan ketaatan dan penyerahan kita. Itulah sebabnya jangan mau ditipu oleh iblis, ya. Jangan mau ditipu oleh dunia. Jangan mau ditipu oleh daging ini. Kalau kita mau taat dalam kesucian, maka bersama-sama Roh Kudus kita bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Bahkan lebih dari putra manusia Yesus sendiri waktu di dunia.
Juga bisa lebih besar dari semua orang-orang perjanjian lama. Sesudah itu dengan suara besar atau kekuatan terakhir ia berkata, "Ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Lalu dikatakan ia mati. Manusia terdiri dari manusia lahiriah dan batiniah. Tuhan Yesus adalah Allah yang roh adanya, ya. Tetapi ia diberi tubuh manusiawi seperti kita. Dan tubuh ini tidak dilasatkan, tetapi dipelihara dalam kesucian dan dikorbankan. Darahnya mengalir untuk menebus manusia dan rohnya kembali kepada Bapa. Maka selesailah tugasnya menebus manusia. Saudara, orang yang percaya Tuhan Yesus akan mengalami penebusan oleh darah Yesus, ya. Akan mengalami hal itu. Dia akan mengalami penebusan oleh darah Yesus. Haleluya. Orang dalamnya atau rohnya sudah mengalami penebusan ini. Tetapi luarnya belum. Akan menyusul. Sesudah mati semua orang percaya atau orang yang rohnya sudah ditebus menunggu tebusan tubuh. Ya. Coba kita lihat dulu Roma pasal 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, tadi saya katakan bagian dalamnya sudah ditebus, tapi bagian luar belum. Menunggu tebus tubuh dikatakan, yaitu sesudah mati, ya. Tepatnya pada hari pengangkatan akan memakai tubuh kemuliaan seperti tubuh putra manusia Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Jadi sekarang tubuh kita belum ditebus. Sebab itu bisa lemah. Sebab itu masih bisa lelah. Sebab itu masih bisa sakit. Bisa mati. Seperti orang dunia lainnya yang tidak ditebus. Tetapi roh kita sudah ditebus. Puji Tuhan. Oleh kematian Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa tebus tubuh tidak bersamaan? Kok tunggu baru pada hari pengangkatan? Atau waktu seseorang menjadi sempurna seperti Henokh dan Elia? Ya, saudara, tubuh luar atau tubuh daging ini ikut menjadi pengolahan bagi kita. Sebab tubuh ini menjadi pencobaan karena menarik roh kita pada hal-hal daging, pada dosa dan pada dunia. Ya, jadi tubuh ini menjadi pengolahan, haleluya, menjadi pencobaan. Ada satu ayat berkata, roh berkehendak tetapi tubuh lemah dikatakan. Karena tubuh ini yang menjadi pencobaan. Kalau kita melanjutkan ayat pembacaan kita di Lukas 23 ayat 47. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, dikatakan kepala pasukan ini bisa yakin dan bisa mengakui bahwa Kristus adalah orang benar. Sebab dari semua yang dilihat oleh kepala pasukan, tidak mungkin orang yang jahat dan orang berdosa bisa mati dengan cara yang luar biasa begini. Putra manusia Yesus menjadi sempurna dalam penderitaan.
orang yang marah, orang yang terjepit, orang yang tertekan, dan lain-lain bisa mudah berbuat segala macam dosa. Saat mereka sedang menderita, saat mereka dalam tekanan. Seperti Yesus sedang dianiaya dan sebagainya. Tetapi orang ini dalam keadaan yang sangat menderita justru penuh kasih dan pengampunan. Justru Yesus penuh kasih walaupun dia dalam tekanan yang berat. Bahkan dalam satu ayat dikatakan peluh Yesus seperti darah yang menetes. Saudara, justru dia penuh kasih dan pengampunan. Sehingga kematiannya disahkan oleh Allah. Penderitaan membuat orang berbuat macam-macam dosa. Ya. Karena kadang-kadang kita dengar berita di TV, itu bapaknya membunuh karena gak tahan melihat penderitaan keluarganya karena belum makan dan sebagainya. Sehingga sampai membunuh, padahal itu tidak boleh dosa. Ya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa penderitaan membuat orang berbuat macam-macam dosa. Sebab mungkin tidak makan, mungkin karena terjepit, mungkin terpaksa dan lain-lain. Maka lahir bermacam-macam dosa karena penderitaan. Tetapi orang yang seperti Kristus, dia mau menderita karena kebenaran. Dan dengan kuasa Allah dikatakan ia tidak bereaksi dosa. Tetap menjadi orang benar. Sebab itu dalam penderitaannya dikatakan ia diolah sehingga sifat-sifat Kristus tumbuh makin indah di hadapan manusia. Ya. Kalau kita mungkin sedang diolah dalam penderitaan, maka sifat-sifat Kristus akan tumbuh makin indah ya di hadapan Tuhan. Ini kunci kemenangan Kristus yang tumbuh dalam penderitaan. Bahkan menjadi sempurna dengan penderitaan maut sampai mati. Puji Tuhan. Saya agak cepat-cepat kita lanjut ke pembacaan ayat mas kita. Lukas 23 ayat yang ke-48. Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ya, ayat ini berkata, mereka pulang setelah menyaksikan itu, mereka pulang dan memukul-mukul diri. Ini berbicara bahwa orang-orang ini pulang dengan menyesal. Mereka pulang dengan menepuk dada, memukul diri. Ini tanda mengakui salahnya. Sebab putra manusia Yesus sampai mati tidak berdosa, sekalipun terjepit sampai mati, dan mati bukan karena masalah, bukan karena dia bersalah. Maka korban putra manusia Yesus ini melawat orang banyak yang sudah berdosa itu. Dan orang-orang yang berdosa itu ya, antara lain saudara ya, kematian Yesus ini melawat orang-orang yang berdosa ini ya. Antara lain saudara yang berdosa ini adalah Yudas yang sudah mengkhianati gurunya. Lalu melihat semuanya ini ya, yang terjadi ini, dia mengakui salah dan menyesal. Yudas juga ikut kaget melihat ya, dengan matahari menjadi gelap 3 jam dan sebagainya. Dia mengakui salah dan dia menyesal. Dalam Matius, saya tidak bacakan Matius 27 ayat 3. Ya. Tetapi sayang, Yudas tidak bertobat.
tetapi bunuh diri sehingga binasa. Lalu siapa lagi ya orang-orang yang sudah berdosa ini ya, yang dilawat oleh kematian Yesus ini? Adalah orang-orang Yahudi yang tadinya dia berteriak-teriak ya, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus betul-betul disalibkan. Tetapi sekarang mereka pulang menyesal dan ketakutan ya. Sebab Allah sendiri ikut campur ya, menjadi saksi dan membenarkan putra manusia Yesus. Bahwa ini program Allah. Haleluya. Lalu siapa lagi orang-orang yang dilawat oleh Yesus, orang-orang yang berdosa ini? Adalah prajurit ya, yang mengeksekusi putra manusia Yesus. Mungkin dengan kasar dan dengan kejam. Dan membagi-bagi pakaiannya dikatanya ya, untuk akhirnya mengaku. Dan akhirnya mengaku bahwa orang ini orang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Prajurit yang kejam ini akhirnya mengakui bahwa dia orang benar. Yesus orang benar. Lalu orang-orang berdosa siapa lagi? Adalah orang-orang banyak ya, yang mengata-ngatai dan menghina putra manusia Yesus. Ya. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka menghina, mengata-ngatai dan sebagainya. Mereka pulang dengan ketakutan. Ya. Lebih-lebih melihat 3 jam matahari gelap, sehingga pulang dengan penyesalan. Lalu orang-orang berdosa siapa lagi? Adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Ya. Mereka habis-habisan mengata-ngatai dengan bangga, dengan rasa menang, seolah-olah orang ini keras hati. Setelah menyaksikan itu, dia juga tidak menyesal. Bahkan waktu Tuhan Yesus bangkit pun, mereka tetap tidak mau bertobat, bahkan membuat rencana dusta yang jahat. Kalau orang tanya jangan bilang bangkit. Ya. Saudara. Lalu orang-orang siapa lagi yang berdosa? Adalah penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ya. Penjahat itu keduanya mula-mula juga mengata-ngatai. Tetapi kemudian satu bertobat. Yang bertobat dapat sorga. Yang keras hati masuk neraka. Ya. Lalu orang-orang berdosa siapa lagi? Ya. Orang-orang yang latah, yang ikut berteriak menyalibkan Yesus dan mengata-ngatai, ya. Saudara, salibkan Yesus, latah ikut-ikutan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita cukup bersyukur, kita sungguh sangat bersyukur kepada Yesus yang sudah merela mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia tidak mati karena dia berbuat salah. Dia mati bukan karena dia berbuat dosa, tetapi karena dia ingin menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana dengan sikap kita sebagai satu sikap setelah kita tahu Yesus mau mati buat saya dan saudara? Apa yang dapat kita buat bagi dia? Haleluya. Layani dia dengan segenap hati. Buat hati dia senang. Kerjakan apa yang dia mau dalam hidup ini. Senangkan hati dia. Maka dia juga akan menjadi senang melihat ciptaannya, orang-orang yang sudah ditebus, dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Seperti yang saya sudah infokan, bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Mari masing-masing yang ada di rumah sudah mempersiapkan anggur dan rotinya, ya. Masing-masing sudah menyiapkan, sehingga waktu nanti saya akan memberi tahu setelah pembacaan ayat akan makan atau minum perjamuan ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama
Kita nyanyikan sebuah pujian, pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Sana Tuhan, ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bait kedua. Oh, kayu yang kasar dihinakan dunia, bawa kelepasan terang bagiku. Sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Haleluya.
Terima kasih Engkau mau mati buat kami. Pagi ini kami boleh mengingat kembali kematian Yesus. Bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Itu tak akan pernah terbayarkan Tuhan. Sungguh ini kematian yang ajaib. Yang boleh kami, oh Tuhan, alami bahwa kematian Yesus menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin lewat perjamuan suci pagi hari ini akan memberkati kami semua. Mari kita pegang roti sebagai lambang tubuh Yesus. Dengan tangan kanan kita ke atas. Haleluya. Ini adalah makanan yang benar. Haleluya. Tubuh Yesus terpecah-pecah karena dosa kami. Biarlah tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Kami percaya bahwa Yesus mati untuk kami. Yesus mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah makanan ini memberkati kami. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang dalam persoalan, dalam masalah apapun. Engkau akan melihat pertolongan yang ajaib. Karena yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Jangan dimakan dulu, saya akan membacakan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh-Mu dipecahkan karena kami. Terima kasih. Tapi oleh anugerah Allah, kami percaya kepada tubuh yang dipecahkan karena dosa kami. Sekarang tubuh-Mu juga menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau menyatu dengan hidup kami, karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menebus dosa kami. Karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan diminum dulu, saya akan membacakan kebenaran firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu, haleluya, menyatu dengan darah kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih pagi ini kami boleh diingatkan kembali kematian Yesus yang sudah menebus dosa kami. Teringat keluarga kami, teringat sanak saudara kami, teringat rekan-rekan kami yang belum diselamatkan. Tolong mereka juga Tuhan. Engkau mati juga buat mereka. Engkau mati untuk juga menebus dosa mereka. Biarlah mereka juga boleh selamat. Mereka juga boleh percaya kepada Yesus. Dan mereka juga menerima keselamatan itu. Karena kami tidak bayar apa-apa. Tapi kami percaya dan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan suci. Berkati mereka yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus.
baik penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu tubuh, engkau pergi, engkau tidak boleh kembali lagi di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang terjangkit karena virus corona, Tuhan engkau jamah, engkau hampiri di dalam nama Yesus. Lepaskan segala virus-virus, engkau pergi di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, engkau bela keadaan umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan masalah keuangan, masalah pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi, ada usaha-usaha baru yang dikerjakan, mereka yang membuka usaha, oh Tuhan, mungkin omset yang berkurang, Tuhan engkau tolong di dalam nama Yesus. Apapun keadaan dari umat-Mu, engkau sanggup mencukupi keperluan mereka di dalam nama Yesus. Lindungi mereka sekeluarga, baik yang sedang di luar kota, di luar daerah, di dalam kota, dimanapun berada, semua dilindungi oleh Yesus. Dijaga oleh Tuhan, dipagari, rumah tangga dari anak-anak-Mu dipagari dalam nama Yesus. Segala pekerjaan iblis engkau tidak dapat mengganggu. Ada Yesus di dalam keluarga mereka. Biarlah rumah tangga mereka makin manis, makin indah. Pulihkan rumah tangga yang hancur dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak yang retak, yang tidak harmonis, engkau pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tolong Tuhan, baik dari anak-anak, balita, baby-baby yang sudah dilahirkan sehat bersama ibunya, bahkan anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja yang masih kuliah, baik juga orang-orang dewasa, para kaum lansia, semua dilindungi Allah, diberi kesehatan, dijaga oleh Tuhan, dipagari oleh Allah, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa yang berulang tahun dalam minggu ini, semua diberkati Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa baik juga untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan juga jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Presiden, wakil dan aparat negara semua diberikan kesanggupan untuk melakukan segala tugas-tugasnya. Mungkin tugas mereka cukup berat, Tuhan sanggupkan, mampukan mereka, berkati bangsa Indonesia, selamatkan mereka, lalukan dari virus-virus ini Tuhan. Kalau ada yang sedang berbaring karena corona, dokter-dokter yang ada semua engkau tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Para kaum lansia, berikan mereka kesehatan Tuhan, jagai mereka dalam hadirat-Mu sehingga mereka tetap dekat dengan Tuhan. Para donatur gereja, mereka yang sudah memberi untuk kolekte persembahan kas gereja, yang memperhatikan pastori, memperbaiki rumah Tuhan, baik yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan, Tuhan juga tolong buka rahimnya, berikan mereka keturunan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kami, yang sanggup menjaga kami, melindungi kami, memagari kami. Sebab kami tidak sendiri, kami ada Engkau. Terima kasih Tuhan yang sudah melayani pagi ini, hanya keterbatasan kami bertiga. Engkau berkati mereka semua, biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus, urapan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.